Saya juga memang jengkel juga ya ketika mendengar beberapa bagian kata-kata dari Pak Mel di dalam khotbahnya yang di dalamnya menyinggung perasaan mereka, dan jujur saja mereka sangat marah atas khotbahnya Pak Mel Atok di salah satu gereja Gemit di Klasis Fatuleon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Antar pendeta itu kalau nggak berantem, itu bukan pendeta namanya ya. Jadi memang kalau di medsos ini, kita itu banyak sekali disuguhkan oleh tontonan pendeta A nyerang pendeta B. Nanti pendeta B nyerang pendeta C. Nanti ya, antar Polikardusnya juga saling sikut-menyikut, saling hujat-menghujat. Dan ternyata dari mulut mereka sendiri, itu terucap bahwa motivasi mereka, ya karena domba mereka dicuri. Domba mereka diambil oleh temannya, oleh Polikardus yang lain, oleh pendebat yang lain, sehingga dia marah. Jadi, motivasi mereka itu, ya lantaran mereka mempertahankan domba mereka. Kenapa mereka pertahankan domba mereka? Ya karena domba tersebut menghasilkan ya. Domba itu kan ada dagingnya, ada susunya, ada kulitnya. Jadi dipertahankan. Tentu saja antar mereka tidak akan terima kalau domba mereka dicuri. Ini bukan barang baru ya. Antar pendeta, antar Polikardus sikut-menyikut. Kalau Polikardus sudah sering kita tampilkan bagaimana Pak Bom marah dengan Wak Donat, bagaimana Pak Bom marah dengan Sop Katul, bagaimana Sop Katul marah dengan Paul Jang. Begitu juga dengan pendeta. Kita sudah sampaikan dan kasih lihat buktinya bagaimana antar pendeta pun saling sikut. Pendeta Stephen Tong sikut pendeta-pendeta karismatik. Muri Wali sikut pendeta karismatik. Pendeta karismatik, contohnya Risuli Lubis ya, mengatakan bahwa Muri Wali ini nggak diberkati. Muri Wali ini nggak baca Alkitab, sehingga nggak tahu. Nggak ngerti tentang bahasa roh. Nggak ngerti tentang orang yang dipilih untuk melakukan mukjizat. Itulah kenapa Risuli Lubis selalu mengatakan, ini Muri Wali ini kurang dekat dengan Tuhan. Harusnya dia sadar, harusnya dia bertobat, harusnya dia minta ampun, supaya dia lebih dekat dengan Tuhan, agar punya karunia seperti itu. Kalau mau training, belajar dengan pendeta Risuli Lubis. Jadi antar pendeta sikut-sikutan itu udah hal yang lumrah. Persaingan kalau kita bilang. Ya, persaingan. Dan di sini baru-baru ini, pendeta Mel Atok ya, yang sedang naik daun, yang kita lihat ini adalah seorang pemuda lah, ya, masih masuk golongan pemuda, yang lagi naik daun pelayanannya, seorang pendeta karismatik, tetapi bisa diterima di banyak gereja-gereja, termasuk gereja Reform. Ini sekarang mulai juga nih, disikut ya, mulai disikut bahkan diboikot. Pendeta Mel Atok sekarang diboikot teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat, ini bukan saya ngomong, nanti jangan fitnah-fitnah lagi ya. Kita ngomong tuh selalu kasih bukti. Nah, ini channel pendeta Mel Atok ya. Teman-teman bisa lihat, ini channel Mel Atok sendiri. Jadi ada satu blunder ya, menurut teman-teman sebelah tuh blunder, di mana saat itu pendeta Mel Atok tuh diundang oleh gereja Gemit. Tetapi bukannya fokus menyampaikan firman Tuhan, dia malah menyerang gereja Gemit itu sendiri. Ya, dia nyerang gereja Gemit itu sendiri dan membuat banyak pendeta-pendeta di gereja Gemit marah. Banyak jemaat juga marah. Dan kalian bisa lihat, ya, Israel diboikot, pendeta Mel Atok juga diboikot. Sungguh kasihan. Klarifikasi pendeta Mel Atok. Wow, semakin menggila. Pendeta Mel Atok diboikot, tapi semakin keras berkhotbah. Jelas ya, pernyataan Mel Atok sendiri bahwa dia diboikot. Diboikot oleh gereja apa? Oleh gereja Gemit. Ya, oleh gereja Gemit. Bagaimana ceritanya? Ah, ini yang seru kan gitu kan? Ya. Dan ini salah satu pernyataan dari pendeta yang ada di Gemit,
Ya, saya juga nggak tahu namanya, tapi pendeta tersebut mengatasnamakan gereja Gemit. Ya, mengatasnamakan gereja Gemit, dan ini kita ambil dari channel Kristen. Kita taruh linknya sebagai bukti, dan orangnya juga jelas ya siapa. Jadi teman-teman dengar sendirilah bagaimana statement pendeta ini. Kita dengarkan dulu. Saudara, dari hari Sabtu sampai dengan tadi pagi, saya masih dikirimi video khotbahnya Pak Mel Atok oleh 20 orang lebih ya, teman-teman pendeta, dan meminta saya untuk menanggapi khotbahnya Pak Mel Atok yang di dalamnya menyinggung perasaan mereka, dan jujur saja mereka sangat marah atas khotbahnya Pak Mel Atok di salah satu gereja Gemit di Klasis Fatuleon. Jadi saudara, saya memang setelah mempunyai waktu dan menyimak seluruh khotbahnya pendeta Mel Atok, memang materinya itu tidak salah ya. Materinya itu tidak salah. Hanya saja Pak Mel itu tidak seni di dalam menyampaikan khotbahnya. Gara-gara itu saudara, maka menimbulkan beberapa respon yang luar biasa, kecaman yang luar biasa dari teman-teman pendeta, bahkan dari warga Gemit. Ada yang mengatakan bahwa Pak Mel itu hanya teriak-teriak saja seperti preman. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa dia memperalat mimbarnya Gemit hanya untuk mau membuli Gemit. Dia merendahkan pendeta Gemit. Dan mungkin masih banyak lagi yang saya tidak dapat baca, saya tidak dapat dengar segala respon atas khotbahnya pendeta Mel Atok di salah satu gereja Gemit di Klasis Fatuleon. Saudara, memang wajar ya untuk marah. Saya kira wajar sekali untuk marah. Dan saya juga memang jengkel juga ya ketika mendengar beberapa bagian kata-kata dari Pak Mel di dalam khotbahnya yang saya kira itu sangat-sangat intergarden ya, sangat kanak-kanak, sangat kanak-kanak. Memang khotbahnya Pak Mel itu tidak mengeneralisir akan seluruh pendeta yang ada, tidak pukul rata semua pendeta. Namun Pak Mel hanya berkata ada pendeta, nah itu ada pendeta yang bodoh. Nah ini yang menjadi soal di sini. Ada pendeta yang bodoh. Nah, paling tidak mestinya Pak Mel sebut siapa, karena masalahnya Pak Mel omong Gemit, lalu omong pendeta, lalu tidak sebut siapa, hanya bilang ada. Nah ini yang masalah. Kalau Pak Mel mengatakan bahwa ada pendeta yang bodoh, ya siapa? Itu. Lalu mengapa disebut bodoh? Nah, paling tidak itu ya. Siapa, lalu mengapa disebut bodoh? Sehingga kita bisa tahu, jadi tidak asal klaim bodohnya itu. Ini yang membuat teman-teman begitu marah, bahkan antipati terhadap Pak Mel. Dan saya juga tidak terima. Kalau saya memang tidak terima yang seperti ini. Ini karena senia, melupakan seni di dalam berkhotbah. Melupakan seni di dalam berkhotbah. Saudara, kalau tidak ada kejelasan tentang siapa yang bodoh, lalu mengapa dikatakan bodoh? Ya, bisa saja ada dugaan bahwa ini hanya karangan Pak Mel saja untuk kebutuhan khotbahnya Pak Mel atau kebutuhan kontennya Pak Mel saja. Atau Pak Mel mengklaim bodoh hanya gara-gara ada pendeta yang tidak memberikan mimbar untuk Pak Mel berkhotbah.
Waduh, saya kira kalau klaim seperti ini klaim yang Intergarden ya. Intergarden. Kanak-kanak lah. Karena Pak Mel harus sadar dan tahu diri bahwa ini organisasi kami. Kami punya hak untuk memberikan mimbar kepada siapa. Kami percaya kepada siapa baru kami bisa memberikan mimbar itu kepada dia. Jadi jangan gara-gara itu lalu klaim kami bodoh gitu. Jadi kalau saya tidak kasih mimbar sama Pak Mel, saya bodoh. Loh. Tidak bisa seperti itu Pak Mel. Jadi Pak Mel harus sadar ya bahwa Pak Mel ini lebih sering diterima di Gemit ya. Lebih sering diterima. Kalau dibandingkan Pak Mel dengan Pak Esra Soru, justru Pak Mel lebih sering diterima daripada Pak Esra. Loh, kok sudah dikasih mimbar? Bukan dipakai untuk memberitakan firman dengan ya baik, dengan senilai yang menyenangkan. Kok ini malah membuli lagi? Ini saya sangat heran sekali. Dan saya kira ini tindakan over daripada Pak Mel. Dan ini bukan hanya tindakan over ya, tetapi kurang ajar gitu. Dan Pak Mel harus diajar tentang ini. Pak Mel harus rendahkan hati lalu menerima kritikan ini. Rendah hati dan terima kritikan ini. Kami Gemit ini sudah mengalami kritikan dari berbagai macam organisasi, berbagai macam orang. Ya, dan saya juga senang gitu ya, karena Gemit diperhatikan gitu. Karena itu Pak Mel juga tidak boleh anti kritik. Dengar ini baik-baik, lalu terima ini kritikan, supaya ketika memberitakan tidak jadi batu sandungan. Memberitakan Injil tidak jadi batu sandungan. Jadi, saya kira ini penting sekali untuk Pak Mel ya. Kali ini Pak Mel yang dikritik ya. Kali ini Pak Mel yang dikritik. Dan harus berbesar hatilah menerima kritik ini ya, untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, saya tahulah Pak Mel punya pengikut yang sangat banyak gitu ya. Pengikut yang sangat banyak. Tapi buat pengikut-pengikut juga harus ya terima juga lah bahwa Pak Mel itu juga manusia yang bisa membuat kesalahan dan perlu dikritik. Dan dia harus memperbaiki cara berkhotbahnya, sehingga ada seni di dalam khotbahnya. Yang berikut yang perlu Pak Mel sadari adalah ketika pergi memberikan hadiah kepada orang di rumah orang sendiri, jangan sombonglah. Jangan pergi memberikan hadiah dengan marah-marah. Waduh, Pak Mel tidak berarti Pak Mel punya hadiah lalu sombong sekali. Ya, berikan dengan cara marah-marah. Itu sama dengan Pak Mel punya hadiah duit, uang, satu peti yang beratnya itu 200 kilo, lalu suruh orangnya pasang kepala di bawah, lalu Pak Mel dengan helikopter lalu jatuhkan uangnya di kepala orang itu, ya mati dong. Mati dengan hadiah-hadiahnya. Jangan jadi batu sandungan lah. Sayang sekali ya, Pak Mel ini adalah seorang penginjil top. Dan saya hormat buat itu, saya akui. Dan mudah-mudahan baru-baru itu adalah sebuah kesalahan lidah, karena mungkin lagi jengkel atau emosi apalah begitu dilempaskan di situ, ya sudahlah. Tapi Pak Mel harus paham ya, bahwa kami Gemit ini sangat terbuka bagi siapa saja untuk berkhotbah. Makanya Pak Mel seenaknya dapat mimbar kami, tetapi juga seenaknya membuli kami gitu. Ini lain kali tidak boleh lagi seperti ini. Lalu saran saya bagi teman-teman pendeta, jangan karena kasus Pak Mel Atok ini lalu hubungan kita dengan denominasi lain menjadi rusak, menjadi putus ya. Kita tetap menjadi gereja yang terbuka untuk siapa saja mau berkhotbah, tetapi sekarang harus dengan catatan. Catatannya begini: setiap para hamba Tuhan dari denominasi mana saja
yang mau datang untuk berkhotbah di tempat kita, maka dia wajib memberikan materinya 1 minggu sebelum untuk kita periksa dulu. Kalau misalkan materinya itu Alkitabiah, kita kasih mimbar untuk dia pakai untuk berkhotbah. Tetapi kalau tidak, kita pulangkan untuk dia perbaiki, harus Alkitabiah, baru dia datang dan berkhotbah. Tapi kalau misalkan memang materinya itu Alkitabiah, tapi sampai di mimbar itu dia keluar daripada materi atau tidak Alkitabiah, kita wajib turunkan dia dari mimbar. Wajib turunkan dia dari mimbar. Ini ketegasan. Ini saran saya seperti ini. Sehingga kita tidak kecolongan untuk orang menggunakan mimbar kita untuk membuli kita, untuk orang menggunakan mimbar kita untuk melakukan penyesatan dan lain sebagainya. Apalagi saudara, banyak yang datang itu berkhotbah hanya omong kesaksian pribadinya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Saya heran itu kadang-kadang. Kadang-kadang ada bilang bawa seminar, tapi bukan seminar, tapi kesaksian pribadinya, tapi dianggap seminar. Tapi juga kadang-kadang karena faktor keuangan, faktor duit, faktor finansial, karena kita dibantu sesuatu, maka dia juga seenak-enaknya pakai mimbar. Oh, kalau di saya tidak bisa. Biar Anda bantu, tapi tidak seenaknya menggunakan mimbar. Itu kalau di saya, tidak seenaknya menggunakan mimbar. Kalau Anda tersinggung mau ambil pulang bantuan, ambil saja, tidak masalah. Itu ya. Jadi jangan juga gara-gara donatur, jangan juga gara-gara duit, lalu kita juga kasih mimbar. Tidak boleh. Saya kira tidak boleh. Iman kita tidak boleh digantikan, atau identitas kita tidak boleh digantikan gara-gara donatur, gara-gara duit dan lain sebagainya. Tapi misalkan kalau ada orang yang punya dogmanya sangat luar biasa, sangat Alkitabiah dan sangat membangun jemaat, ya kita harus terbuka untuk menerima. Jangan juga kita merasa disaingi ya, sehingga kita tidak menerima dia. Itu. Dari ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Karena itu pesan saya buat Pak Mel Atok, saya mengasihi Pak Mel Atok, dan saya berharap Pak Mel menerima kritik ini dan merubah di dalam khotbah-khotbahnya Pak Mel di mana saja, dan pasti banyak orang diberkati. Ngomong-ngomong, kapan ya datang berkhotbah di tempat saya, tapi bawa materinya lebih duluan sehingga saya memeriksanya aman baru naik. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi pendeta Gemit ini tersinggung akan khotbah yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Ya, tersinggung karena memang Mel Atok ini mengatakan bahwa pendeta yang ada di Gemit itu bodoh. Ya, pendeta bodoh. Tetapi dia nggak sampaikan siapa oknum yang dia maksud atau minimal ciri-cirinya gitu. Misalnya dia kasih tahu, itu pendeta bodoh tuh yang kemarin tersandung kasus. Ya, tersandung kasus misalnya korupsi, atau ada masalah dengan istrinya, atau istrinya yang datang ke gereja marah-marah karena perselingkuhan atau apapun. Adalah ciri-cirinya sehingga orang tahu. Atau minimal dia sampaikan alasannya kan gitu. Disebut bodoh karena dia selingkuh dan sebagainya. Tapi ini kan nggak sebut nama. Sehingga menurut pendeta Gemit ini Mel Atok bisa jadi lagi ngarang-ngarang. Hanya supaya ada bahan, supaya ada contoh. Harusnya kalau memang itu contoh, ya Anda sampaikan. Contoh, ya misalnya ada pendeta Gemit yang bodoh, bla 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 bla. Jangan Anda ngomong seakan-akan memang ada pendeta bodoh itu di Gemit. Ini kan menyinggung, ini kan membuat orang bertanya-tanya, siapa pendeta yang disebut oleh Mel Atok itu? Sama seperti Yesus kan, mengatakan bahwa di antara murid-muridnya akan ada yang mengkhianatinya. Ini kan membuat orang tanda tanya, siapa itu, siapa itu, siapa itu kan? Ini kan bahaya, membuat kegaduhan di internal pendeta Gemit akan pendeta bodoh tersebut. Maksudnya apa kan begitu? Jadi pendeta ini tidak senang, tersinggung atas cara Mel Atok. Dan memang
Ya, namanya Mel Atok ini kan lagi naik daun. Saya nggak tahu ya, ini pendeta Gemit ini memang lagi nunggu kesempatan untuk nyikutin pendeta Mel Atok, atau memang ada dendam duluan, atau memang tujuan dia buat video seperti ini, buat pernyataan seperti ini untuk mengkoreksi pendeta Mel Atok karena kasihnya kepada Mel Atok. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kan begitu. Orang nasihati kita, orang koreksi kita, antara dua. Beneran niatnya ingin memberikan teguran yang membangun, atau yang kedua pelampiasan dendam. Memang udah lama ini pengen sikut gitu kan. Sehingga kita nggak salah pun disikut gitu. Sehingga statement kita sebenarnya statement simple, tapi dibuat jadi besar. Digoreng supaya heboh. Padahal Mel Atok hanya kasih contoh, pendeta bodoh dan sebagainya. Ya, bahkan dikatakan ketua sinode, pengurus sinode gitu kan, banyak yang masuk neraka gitu. Itu juga kalau mau tersinggung banyak itu. Ketua-ketua sinode, pengurus-pengurus sinode, itu harusnya marah juga disebut masuk neraka. Banyak sebenarnya kalau mau tersinggung-tersinggung. Tapi kan ini tujuannya apa dulu? Khotbah Mel Atok ini tujuannya apa dulu? Memperingatkan kita, membuat kita sadar diri, atau memang ingin menyerang personal orang kan gitu. Saya nggak tahu ya kenapa banyak sekali orang baperan belakangan. Tapi kalau menurut pribadi saya ya, kalau kalian tanya pendapat pribadi saya, ya Mel Atok di sini dia melakukan yang sesuai dengan ajaran kekristenan. Itu menurut Mel Atok. Saya sudah dengar klarifikasi Mel Atok. Dia bilang yang dia lakukan ini seperti Yesus. Ya. Jadi kalau ada dibilang Mel Atok kurang hajar dan harus dihajar, loh Anda siapa gitu ingin menghajar dia? Anda siapa gitu? Pendeta ini kan bilang, apakah Mel Atok ini marah lantaran Gemit tidak memberikan mimbar? Padahal Mel Atok ini pendeta yang paling sering diundang di Gemit, lebih sering daripada Esra Soru yang ada di Kupang juga. Ya, kita tahulah Gemit ini adalah sinode gereja terbesar di wilayah NTT ya. Bahkan kemarin sempat viral lantaran jemaat Gemit banyak yang pindah jadi GMS. Waktu awal tahun 2023, Kopilip Mantova buat KKR, wah, ribuan jemaat Gemit pindah haluan. Ya, pindah haluan. Itu heboh. Saya nggak tahu ya, apakah karena kasus Philip ini membuat pengurus Gemit masih sensi dengan pendeta-pendeta dari karismatik. Karena kita tahu Mel Atok juga karismatik. Apapun ceritanya dia karismatik juga. Dari Denom karismatik. Dan Gemit cukup sensitif. Ya, tahun ini cukup sensitif atas kejadian pendeta atau Kopilip Mantova yang membaptis ulang jemaat-jemaat Gemit. Ya, dibaptis ulang. Jadi mereka cukup marah. Ya, kita nggak tahu. Dan coba kita dengarkan dulu. Ya, ini klarifikasi dari Mel Atok mengenai kenapa dia sebut orang pendeta bodoh. Ya, kenapa dia panggil pendeta bodoh. Ya, coba kita dengarkan bentar lah. Jadi begini, itu karena itu adalah sebuah khotbah ya. Jadi buat yang apa maksud siapa? Coba siapa? Begini. Karena itu adalah sebuah khotbah, maka saya harus ingatkan bahwa kalau saya khotbah itu beritakan firman, bukan khotbah asal khotbah. Jadi semua teks yang saya kutip sebagai referensi pendukung poin-poin yang saya jelaskan sepanjang khotbah saya itu seturut tentunya orang belajar homiletik tahu cara berkhotbah dengan sistem seperti itu, dan juga semua contoh-contoh praktis itu pasti berakar dari firman, bahkan sanggup ditunjang lagi oleh firman. Contoh seputaran saya menyebut pendeta bodoh dan Anda bertanya pendeta siapa yang Anda maksudkan. Saya memulai dengan begini, karena itu khotbah dan firman harus ditunjang-tunjang dengan firman. Definisi bodoh itu apa? Sehingga saya akan kasih tahu siapa dan seperti apa yang saya sebut bodoh. Begini, sebutan bodoh kepada tokoh-tokoh agama itu bukan sesuatu yang tabu. Itu bukan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan dari mulut Yesus sendiri, Yesus pernah menyebut pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat itu bodoh dan buta. Jadi itu bukan sebutan yang baru. Bodoh, buta, ular beludak. Itu dari mulut Yesus. Kepada siapa?
Pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, rohaniwan-rohaniwan, ahli-ahli Taurat. Dan ingat, kalau ahli Taurat jauh lebih pintar dari kita pendeta sekarang nih. Jauh. Kenapa? Kita sekarang masih belajar Ibrani, belajar Aramik. Mereka langsung ngomong Ibrani. Jadi Yesus ngomong apa tuh mereka paham langsung dengan konteks itu. Kalau kita sekarang masih pakai gali lagi, lihat latar belakang waktu itu budayanya bagaimana. Mereka pintar firman, ya, tapi bodoh. Pintar ayat-ayat, tapi bodoh. Jadi bodoh bagi Yesus tidak selamanya bukan dia tidak tahu firman, bukan. Bukan selamanya bodoh tuh dia tidak sekolah, bukan. Sekolah, tahu firman, bahkan seperti Farisi saya jelaskan, 6 tahun sudah sekolah, 30 tahun baru bisa tampil mengajar, berarti ada 24 tahun dia belajar. Tapi Yesus tetap berkata apa? Bodoh, buta. Karena mereka tuh hobi cari anggota sudah masuk, mereka bikin anggota jadi orang jahat. Mau lihat ayat? Mari kita buka. Clear ya. Jadi Mel Atok bilang apa yang dia lakukan itu sama seperti Yesus. Yesus panggil orang bodoh, itu biasa. Ya, bodoh, ular beludak. Itu ajaran kekristenan, teman-teman. Ajaran Yesus. Yesus manggil orang seperti itu kok. Jadi Mel Atok sebagai pengikut Yesus meneladani, ya, meneladani cara Yesus tersebut, mengajarkan dengan perumpamaan, mengajarkan dengan ngata-ngatain orang gitu kan. Tidak pantas kasih remah-remah roti kepada anjing. Keren gitu kan. Enyah kau, ular beludak. Keren. Ya, jadi sebagai pengikut dia mengikuti menurut Mel Atok. Sekali lagi menurut Mel Atok ya. Benar atau tidak? Ya teman-teman nilai. Apakah kalian setuju atau tidak? Atau menurut kalian Yesus nggak ngajarin itu? Atau menurut kalian Yesus nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngatain orang sebagai bodoh, tolol, ular beludak, nggak pernah? Artinya yang di Alkitab ini siapa yang tulis? Siapa yang nulis Bible seperti itu? Apakah bapak-bapak gereja memfitnah Yesus dengan membuat gambaran Yesus seperti itu? Kita nggak tahu. Tapi masalahnya kalau kalian bantah, artinya kalian harus bantah iman kalian. Ini kan bahaya. Kalian bantah bahwa Yesus bukan pribadi seperti itu, artinya kalian harus bantah semua. Jangan standar janda. Kalian harus bantah juga pernyataan bahwa Yesus, ya, itu adalah Tuhan kalian. Ini kan gawat. Jadi maju kena, mundur kena sekali lagi. Teman-teman sebelah ini sering sekali dihadapkan dengan kondisi maju salah, mundur juga salah. Ya, kasihan juga sih kalau kita perhatikan. Dan apa yang disampaikan Mel Atok ini fakta. Fakta ya, bahwa tetap akan ada orang-orang bodoh, terlepas dari profesinya. Kalian pikir dokter nggak ada yang bodoh? Ada juga dokter yang bodoh. Buktinya kena tipu dia. Ya banyak itu dokter-dokter yang ditipu investasi bodong dan sebagainya. Jadi bodoh di sini artinya di bagian tertentu. Profesor bodoh, bodoh masak, nggak bisa masak dia. Sekali masak gosong. Bodoh juga, ya. Tapi bukan bodoh dalam bidang dia. Ya. Jadi bodoh ini luas memang. Saya juga bodoh kalau kalian bilang. Saya terima dibilang misalnya, ya dokter akal, walaupun dokter akal, tapi dia bodoh dalam mengelabui orang, dalam menipu orang dia bodoh. Ya nggak bisa, saya nggak bisa nipu orang. Beda dengan Polycarpus. Ya. Memfitnah orang itu Polycarpus jago. Kalau kita bodoh untuk hal itu. Kita bodoh untuk hal-hal yang remeh-temeh dan negatif. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Kita bodoh nambal ban. Ya, perbaiki ban bocor gitu. Kita bodoh. Beda dengan Erben. Ya, beda dengan si Edis. Nah, itu keahlian dia. Mohon maaf. Jadi, seperti itulah maksud dari si Mel Atok ini. Dan kalian lebih cocok yang mana, ya saya nggak tahu. Tapi memang kadang-kadang harus ada yang sikut-sikut dulu ini supaya naik namanya. Saya nggak tahu ini pendeta dari Gemit ini, apakah sebenarnya dia ini memang lagi mau pansos gitu kan? Karena salah satu cara paling cepat naik ya pansos gitu. Sikutin, ya, sikutin orang sembarangan gitu supaya cepat namanya. Nah, jadi dia serang Mel Atok supaya kesannya dia pahlawan. Karena kan dia bilang banyak di WA nih, di WA oleh jemaat-jemaat. Ya, supaya dia menjadi gembala yang baik, ya dia harus maju gitu kan.
harus mewakili jemaat-jemaat gemit yang udah marah dengan Melatok. Kan dia bilang ada ratusan gitu kan, yang nyampaikan kepada dia. Artinya ini udah harus direaksi. Harus ada yang mewakili kemarahan jemaat-jemaat ini. Sebagai pendeta ya majulah untuk menyenangkan hati ya. Karena yang paling penting itu kan menyenangkan hati jemaat. Supaya apa? Supaya perpuluhan masih lancar. Supaya persembahannya masih lancar. Nah, jadi serba salah. Orang kalau sudah terbelenggu dengan yang begituan, berat teman-teman. Berat ya. Dan ini terjadi juga sama kita gitu kadang-kadang. Kita kebiasaan dapat stiker. Ya, stiker, dapat donasi dari orang. Sehingga kalau orang yang donasi kita ini ngomong A, kita kalau bantah agak susah. Nanti takut nggak dikasih lagi. Ini yang bahaya. Ya, jangan sampai kita tertanam di otak kita seperti itu. Kita harus bisa independen. Apa yang kita lakukan adalah sesuai ya dengan apa yang ada di otak kita, visi misi kita. Itu harus sesuai. Jangan lantaran orang yang nyuruh kita berubah. Bahaya. Ya, bahaya teman-teman. Jadi sekali lagi independen lah. Jangan bisa diatur oleh orang lain. Itulah kenapa dari dulu di Islam ya, kita dianjurkan. Ya, para alim ulama itu harus punya usaha sendiri. Supaya apa? Supaya fatwa dan juga ucapannya nggak bisa dibeli. Ini bahaya kalau bisa dibeli. Nanti kita jadi kayak Polycarpus. Kalau Polycarpus ini kan pokoknya disuruh A, disuruh B gitu kan. Kalau kita jangan. Ya, jangan sampai ulama seperti itu. Di Islam pantang seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membeli baju, kita juga jual baju ya. Kita menjual merchandise. Termasuk di sini ada kaos Al-Ayyubi, polo shirt Al-Ayyubi, hoodie Al-Ayyubi, begitu juga dengan Bamtri ya. Ada kaos Aki Bamtri, polo shirt, dan hoodie Bamtri. Ya, Bamtri Channel. Serta merchandise lainnya. Ya, ada ini. Hamas, ya. Hamas yang trio ini, lucu nih. Ini paling laku sebenarnya. Bagi teman-teman yang mau beli, bisa kontak di nomor WA yang di bawah, atau melalui Tokopedia, karena lagi banyak promonya. Ya, lagi gratis ongkir juga. Ya, Tokopedia ada gratis ongkirnya. Silakan beli dari sini. Dan bagi teman-teman yang mau makan dan juga dekat dari Jakarta Pusat ataupun Jakarta Timur, jangan lupa merapat. Kita ada buka stick juga ya, namanya J-Stick di Kayu Manis Timur ya. Lokasinya di Jalan Kayu Manis Timur, tempatnya seperti ini. Ya. Jadi ini yang kita jual, stik ayam. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan langsung merapat. Di Google Maps silakan kalian tulis, ya tinggal tulis J-Stick Kayu Manis Timur, langsung keluar. Ya, langsung diketik aja J-Stick Kayu Manis Timur, dia akan keluar. Ini di Matraman, ya dekat Matraman. Dan ini di jalan besar kok, tenang aja, gampang dicari. Dan ada spanduknya juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya teman-teman semua ya. Makasih atas dukungan kalian selama 2023. Makasih buat semuanya, dan semoga 2024 kita bisa berbuat lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan menjadi berkat bagi semuanya. Ya, terima kasih atas dukungan kalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semoga di 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.